Hai, halo semua. Halo semua. Kembali lagi di podcast Free Talk. Semoga yang dengerin podcast ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Kalau Amin. misalnya Amin, kalau seandainya lagi gak sehat, semoga cepat disembuhkan. Kalau lagi yang nggak baik-baik aja, semoga masalahnya cepat-cepat terselesaikan. Amin. San, lu akhir-akhir ini Ya. lagi dengerin lagu apa sih? Kalau gue random sih, to be honest. Soalnya kalau gue lagi suka satu lagu atau beberapa lagu tuh gue bakal dengerin lagu itu terus on repeat gitu. Cuman kalau akhir-akhir ini sih gue lebih sering dengerin lagunya Nicki ya. Lo tau kan? Nicki dari 88 Rising. Tahu dong. Eh, Ngomong-ngomong 88 Rising, beberapa minggu ini ya, lu tahu Mm-mm. Joji kan, label Tahu mate-nya Nicki. lah. Tahu lah. Ah, kita habis rilis lagu Glimpse of Us dan Betul, itu betul, viral betul. banget. Iya, betul, betul, betul. Tahu banget sih gue, dan itu tuh lagunya viral banget. Kayak gue buka Twitter, buka Instagram, itu kayak eh, semuanya bahas si Joji Glimpse of Us ini. Tapi kalau di Twitter yang gue lihat ini, di viralnya tuh lebih kayak perdebatan. Di sana tuh ada kayak dua kubu gitu. Jadi yang pertama itu kubu timnya Joji. Nah, yang satunya Hmm. itu tim pacarnya Joji di lagu tersebut. Oh my God. Tapi bener sih, emang ini viral banget. Kalau gue kan main TikTok ya, di TikTok Iya, tuh super TikTokers. viral. Dan Viralnya rata-rata sama kalau atau gimana? kalau di TikTok, kalau di FYP gue lebih kayak dia seakan-akan posisinya itu adalah jadi ceweknya Joji sekarang gitu loh, kayak orang kayak Oh, jadi cewek-cewek pada ya, 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 galau. ya. Jadi di TikTok ini timnya pacara Joji lah ya. Membayangkan Iya, posisinya di pacara Joji. iya, betul. Tapi biar nggak bingung ya, kita coba bahas dulu kali ya liriknya tentang apa ya. Boleh, yuk. She'd take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She'd turn the rain to a rainbow when I was living in the blue. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do? Nah, kalian di rumah nih, atau dimanapun kalian berada, kalian bisa langsung cek aja liriknya di Google, dimanapun kalian sambil baca, sambil kita bacain juga di sini. Di pertama itu, di verse pertamanya, she take the world off my shoulders if it was ever hard to move. She turned the rain to a rainbow when I was living in the blue. Nah, ini maksudnya apa nih, Bel? Kalau ini, jadi si Joji itu cerita, dia punya cewek, dia sekarang dia punya cewek gitu ya. Mm-mm. Ceweknya itu kayak bantuin Joji lah di masa-masa dia sedih, jadi support sistemnya Joji sekarang gitu. Yang membuat dunianya lebih berwarna ya, dunianya Joji lebih warna yang tadinya sedih gitu ya. Ya, dari si Joji sendu sekarang jadi lebih berwarna. Abis itu Hmm. kayak mm-mm. Terus ada lagi, kita lanjutin ya. Why then, if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working, so what can I do? Nah, ini kayak gimana Wow, nih, wow. Bel? Nah, kalau di sini tuh kayak dia bilang si Joji itu cerita pacarnya perfect, tapi kok gue tetap berharap itu elunya itu tanda kutip adalah pantannya Joji yang dulu gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi di Nah, si verse pertama ini dia nyeritain kalau dia punya pacar yang sekarang, tapi dia masih ingat sama mantannya ya? iya betul. Dan di Hmm. sini tuh ya sedihnya adalah si Joji Mm-mm. bilang perfect that mean that is working, kayak sekarang tuh sempurna. Tapi Betul, ya mau betul. gimana,
masih ada yang kurang gitu. Gue masih pengennya tuh sama mantan gue. Ibaratnya walaupun udah sempurna, tapi si Joji ini cocoknya ya sama mantannya gitu ya. Yes, betul sekali. Despite si pacarnya sekarang ini udah mengangkat beban dia, membuat hidup dia berwarna, dia masih ingat itu, dia masih berharap kalau itu tuh yang ngelakuin adalah si mantannya. Iya, betul. In my mind, 'cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you are. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping to find a glimpse of us. Nah, sekarang kita masuk ke pre-chorus sama chorusnya ya. When you are out of sight in my mind, 'cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Nah, ini kayak gimana nih, Bel? Jadi di sini si Joji tuh masih tetap ceritain lah ya, intinya kalau dia lagi sama pacarnya yang sekarang, tapi kok tetap keikatan sama mantannya waktu dia menatap pacarnya yang sekarang, tapi yang terbesit tuh dia mana bayang-bayang melihat kenangan bersama mantannya ya. Yes, betul. Kisah-kisah dia bersama mantannya dulu. Betul. Terus dia juga bilang si Joji ini udah berusaha sekuat tenaga buat jatuh cinta atau menumbuhkan rasa sayang ke si pacarnya ini, tapi dia tetap kepikiran hal itu dilakukan waktu dulu sama mantannya, betul kan? Yes, betul. Ini emang si Joji ini emang ini ya, orang-orang gagal move on ya. Betul. Lebih kayak nanti aja lah kita ngomongin ya. Kita lanjut ya. Iya, betul. Kita lanjut. Said I'm fine and said I move on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find a glimpse of us. Hush. Liriknya agak sakit ya. Jadi di lirik ini si Joji udah mungkin kayak jatuhnya kayak bohong ya, maksudnya kayak dia baik-baik aja, dia bilang dia udah move on, tapi ternyata dia tuh cuma menghabiskan waktunya tuh bersama pacarnya yang sekarang itu. Jadi kayak dia ngabisin waktu, ngejalin waktu sama pacarnya sambil berharap kalau dia tuh membayangkan itu adalah mantannya. Iya, dia tuh pada berharap gue menemukan kisah bersama mantan gue di cewek baru gue. Betul, kayak super gagal move on ya. Ini kayak kerasa, gak tahu kenapa pas denger lagu ini gue lebih kayak merasakan di sisi si pacarnya ya sakitnya ya, bukan di si Joji. Iya, betul, gue juga. Tell me, save us your glory. Does he laugh the way I did? Is this a part of your story? One that I had never lived. Maybe one day you feel lonely, and in his eyes you'll get a glimpse. Maybe you'll start slipping slowly and find me again when you're outside. Nah, sekarang ada si verse keduanya nih. Tell me he savors your glory. Does he love the way I did? Is this a part of your story? One that I had never lived. Nah, di sini tuh dia ngejelasin kayak dia kayak nanya sih ya, maksudnya ke si mantannya ini. Di sini diceritain mantannya tuh mungkin udah punya partner yang baru, udah punya cowok yang baru. Si Joji nanya kayak si cowoknya ketawa kayak gua nggak? Terus kayak dia persis kayak gue nggak tingkah lakunya gitu-gitu. Seakan-akan kayak Joji memperlakukan pacarnya yang sekarang ya. Iya betul. Oh iya betul. Jadi kayak si Joji ini berharap kayak mungkin bukan berharap ya, kayak apa ya bahasa Indonesianya? Membayangkan kalau dia tuh pengen
mantannya ini bertingkah seperti dia gitu ya, melihat glimpse of us-nya Iya, dia gitu. di cowok baru mantan ya. Betul. Jadi kayak melibatkan banyak pihak ya sebenarnya ya. Joji Iya pacarnya mantan, jadinya. pacarnya Betul. mantan ya. Terus kita So lanjut kita lagi. lagi. Mm-mm. Okay, maybe one day you feel lonely, and in his eyes you will get a glimpse. Maybe you will start sleeping slowly and find me again. Benar banget. Jadi ini tuh kayak lanjutan dari kata-kata selanjutnya ya. Jadi dia kayak berharap semoga bukan membogakan ya, maksudnya si Joji ini kayak mungkin suatu hari Ya nanti nanti lu merasa kesepian, terus di mata cowok lu nih yang sekarang lu bakal ngelihat bayang-bayang kita. Jadi dia mengharapkan si mantannya ini seperti dia. mengalami hal yang dialami. Betul. Aduh, gila sih ini. Emang lagunya sedih ya, maksudnya sebenarnya kalau misalnya dibedah lebih dalam lagi emang dari si Joji-nya juga sedih kan, maksudnya kayak at least he try gitu kan, dia mencoba tapi ya dia nggak bisa, maksudnya gitu, dia nggak bisa move on dari mantannya gitu. Kalau menurut gue sih ya emang melodinya, liriknya itu well written ya, beautiful juga, terus kayak menyentuh hati gitu. Kalau menurut lu gimana lagunya? Ya, gue setuju. Emang secara lirik tuh dalam banget. Betul. Dan secara melodi emang menurut gue cocok gitu. Lagunya sama lirik sama melodinya tuh apa ya, kesannya tanda kutip deep sekali gitu ya. Jadi enak juga, dan enak juga didengar. Dan berhubung gue suka lagu galau ya gue suka-suka aja sih sama lagu ini. Jadi ini emang lagu-lagu yang cocok buat didengerin pas lagi kita down, terus lagi emang hujan gitu kan ya, maksudnya sedih gitu liriknya. Sore-sore hujan keinget mantan ya. Betul. Walaupun belum punya mantan ya, say. Gue mau nanya nih ke kakak Sandi. Kan betul sempat lo mention di awal-awal kan, ada dua kubu. Emang kubu-kubu apa sih, San? Coba jelasin dong. Iya, jadi yang tadi mungkin kayaknya udah gue sempat ngomongin juga ya. Jadi ada kubu ceweknya Joji yang baru, which is kayak si ceweknya Joji ini pasti gimana ya, maksudnya walaupun mungkin di lagu ini dia nggak tahu ya, tapi si ceweknya Joji ini ibaratnya jadi pelarian doang ya kan sih, maksudnya jadi kayak cowok yang dia sekarang ini, which is si Joji, itu masih ngingetin mantannya ternyata gitu loh. Nah terus ada kedua yaitu timnya si Joji sendiri, karena si Joji-nya ini yang tadi gue bilang, dia udah berusaha buat move on, dia udah berusaha buat melupakan lah istilahnya kenangan bersamanya, tapi gak bisa gitu loh, walaupun dia udah bersama orang yang baru nih, yang udah perfect banget, yang udah memberikan warna di hidupnya, tapi ternyata dia belum bisa move on gitu. Jadi dua kubu ini loh, kubunya ceweknya Joji dan kubunya si Joji sendiri gitu loh. Oh sih, berarti kalau misalnya kalau di kubu ya cewek Joji adalah sakit loh, jadi gue coba jadi pelarian doang. Sedangkan kalau di kubunya Joji berarti kayak ya gue tuh bisa move on. Emang move on tuh sulit gitu ya. Iya betul. Nah kalau lu sendiri nih, walaupun tadi lu bilang lu belum pernah ya menjalani hubungan, lu nih bakal lu kira-kira dari lagunya sendiri nih, lu POV-nya tuh lebih ke tim siapa nih, Joji atau ceweknya? Kalau gue jujur, gue lebih ke kubu ceweknya Joji sih. Kenapa? Gila, lu pikir aja, lu pacaran sama orang, tapi orangnya itu melihat lu seperti mantannya gitu, kayak emang lu belum move on tapi lu udah menjalin hubungan baru sama orang lain. Iya. By the way, kalau lu emang di kubunya siapa? Kalau gue sudah pasti enggak sih, maksudnya sebenarnya ini bukan hal yang untuk diperdebatkan ya, cuman kalau emang disuruh milih, gue kayaknya bakal di tim Joji-nya, di tim ceweknya Joji sih, karena kalau menurut ini personal opinion ya, jadi
kalau menurut gue pribadi sebelum lu memulai hubungan baru entah dengan siapa, lu lebih baik menurut gue ya itu lebih baik lu merapikan masa lalu lu, berdamai dengan masa lalu lu, terus juga pokoknya melepas lah apa yang ada di masa lalu baru lu bisa memulai lembaran yang baru gitu loh. Kalau kayak gini kan jadinya jatuhnya nggak enak ya dengan partner yang baru. Ternyata lu udah capek-capek nih udah kan memulai hubungan itu butuh effort ya say. Jadi dua belah pihak udah effort banget ternyata lu nya sendiri masih ingat-ingat yang masa lalu gitu. Jadi menurut gue sih lebih baik diselesaikan dulu gitu. Tapi kalau di sini ya tadi gue bilang ya si Joji ini kan emang dia tuh udah berusaha sekuat tenaga gitu kan buat move on. Nah dari pengalaman pribadi gue sendiri nih dari teman-teman gue di circle gue Cela ada beberapa teman gue yang cara untuk move on orang kan beda-beda ya. Nah teman-teman gue ini ada beberapa yang move onnya tuh dengan mencari justru pasangan yang baru. Jadi dia belum lepas dari yang tadi gue bilang, dia belum lepas dari masa lalunya. Dia mencari pasangan yang baru atau partner yang baru, hubungan yang baru untuk membantu dia melupakan dan melepaskan yang lama gitu loh. Jadi kayak baru putus langsung open dating app atau cari-cari pasangan-pasangan teman-teman yang lagi jomblo gitu loh maksudnya. Jadi buat teman dia atau pasangan baru dia yang akan membantu dia. Jadi ya menurut gue sih kalau kayak gini gue juga bingung ya mau nyalahinnya gimana karena kan cara orang buat move on beda lah ya. Iya betul. Jadi kalau menurut lu gimana nih? Joji itu salah atau enggak? Gini nih ya, mungkin emang kan tadi lu udah mention ya, cara move on orang beda-beda kan, kayak adalah mungkin itu butuh waktu buat sendiri dulu atau memang dia tuh cara move on-nya ya ketemu sama orang baru, menjalani hubungan baru gitu. Tapi kalau menurut gue kalau untuk kasus di cerita Joji ini, dia itu cara move on-nya bukan dengan cara dapat orang baru gitu. Kayak gimana tuh? Dia itu mungkin ya harus benar-benar bisa merelakan mantan kekasihnya dulu, baru dia open story sama orang yang baru. Karena kalau di sini jatuhnya orang barunya itu cuma jadi pelampiasan aja. Oh ya ngerti. Jadi si Joji-nya ini walaupun dia udah baru, ternyata dia masih ingat-ingat yang lama gitu ya. Dia belum bersiap untuk melepaskan gitu ya. Iya betul sekali. Sementara kalau yang benar itu ya kayak misalnya teman gue dia udah mulai cari setelah putus dia langsung cari partner yang baru atau PDKT yang baru. Tapi di saat itu pula dia udah bersiap, udah melepaskan sambil melepaskan ya nggak nginget-nginget lagi gitu ya. Iya benar. Nah, kalau itu nggak apa-apa lu langsung mencari orang baru karena emang mungkin cara move on temen lu itu adalah emang harus cari partner baru. Betul. Tapi dengan satu syarat ya selesaikan dulu kisah-kisah lu dengan mantan lu tuh. Emang sih move on tuh bukannya berarti melupakan ya guys. Iya yang tadi gue bilang melepaskan gitu. Kalau di lagu ini tidak mengikhlaskan. Habis itu ya iyalah jelas aja kan kayak banyak ya kubu ceweknya Joji gitu. Apalagi di TikTok. Jadi ini kayak hubungannya ini malah negatif, maksudnya bukan negatif ya, jadi sedikit toksik ya, maksudnya kayak jadi si ceweknya. Tapi kan kalau misalnya nih kita move on ke topik yang baru ya, maksudnya tadi lu bilang si Joji-nya kan salah gitu kan. Tapi betul. Kalau misalnya si ceweknya nggak tahu gimana? Kan nggak ada yang disakiti. Oke. Jadi gini. Jadi kan emang pacarnya Joji sekarang mungkin nggak tahu lah. Kita jangan sebut Joji lah ya. Mungkin Joji cuma nyanyi doang gitu. Kalau misalnya si cowok ini punya hubungan baru gitu sama ceweknya sama cewek gitu. Tapi si cowok tuh belum move on dan ceweknya nggak tahu kalau cowok ini nggak move on gitu kan maksud lu kan? Nggak ada yang tersakiti kan? Betul. Salah. Justru sebenarnya si cowok ini malah menyakiti dirinya sendiri. Waduh. Dalam gak tuh? Bener sih.
Bener sih. Buat apa lu punya hubungan? Maksudnya buat apa lu membuka lembaran baru bersama orang baru, tapi lu pengennya tuh kisah lama lu yang terulang, dan jatuhnya nanti lu mana bisa bisa jadi lu mana nanti menuntut pacar lu yang sekarang jadi kayak mantan lu Jadi yang dulu. jatuhnya kayak toxic gitu ya lama-lama ya. Membuat ekspektasi bahwa membuat standar kalau hubungan gua atau cewek gua atau pasangan baru gue ini harus seperti yang lama gitu ya. Yes, betul sekali. Iya, benar. Jadi ya secara nggak langsung dia akan menyakiti dirinya dan nanti mungkin ke depannya akan menyakiti pasangannya gitu ya. Betul. Tapi emang kalau lu sendiri udah lihat musik videonya belum? Udah. Ya kalau misalnya teman-teman belum lihat, kalian bisa langsung cek ya, maksudnya musik videonya itu kayak gimana. Kalau gue sih sambil nonton kemarin sambil lihat-lihat komennya juga, kayak di situ tuh banyak yang komen kalau videonya itu adalah perfect example. Jadi kayak itu adalah point of view-nya Joji, walaupun dia sudah berada di hubungan yang perfect, sudah pacarnya sudah memberikan warna di hidupnya, tapi somehow dia masih berada di lingkungan yang toxic gitu loh dari video klipnya itu sendiri. Kayak di situ kan diceritainnya dia masih di lingkungan yang main drugs, terus yang anak-anak nakal gitu kan di US. Jadi MV-nya sendiri ini merepresentasikan dari si lagunya yang belum bisa move on dari masa lalunya, yang belum bisa lepas dari masa lalu buruknya gitu. By the way, San, selain fenomena dua kubu tadi, lu tau gak sih kenapa lagu ini bisa viral banget? Kenapa tuh? Karena lagu ini kan ya tadi ya galau ya, dan emang menurut gue nih ya, kayaknya emang pasar musik kita ini tuh lagu-lagu galau, yang balad, yang menye-menye. Iya, emang yang sedih-sedih sih kayaknya di Indonesia dari dulu sebenarnya. Terus juga ya Bel, maksudnya selain Indonesia maksudnya masyarakat Indonesia ini suka lagu-lagu yang balad, lagu-lagu yang slow, gue baca-baca juga, dan ini sebenarnya lucu sih, jadi banyak banget cewek-cewek yang nanyain ke cowoknya sekarang, kalau lu tuh udah move on belum sih, jangan-jangan lu nih kayak si Joji, lu ngeliat gue, tapi lu ngebayangin mantan lu gitu. Iya, benar. Ini yang viral di TikTok, San. Kayak yang ceweknya itu berada di point of view si ceweknya Joji yang sekarang ya, seolah-olah. Kayak kalau di TikTok tuh kayak ini loh, ceritanya cowoknya bilang, kamu potong dong rambut pendek, pasti lebih cantik gitu. Akhirnya ceweknya yang sekarang potong rambut pendek, ternyata pas di kepo-kepoin mantan dia dulu tuh semua rambut pendek gitu. Ya Allah, sedih. Kalau misalnya di posisi kayak gitu gimana? Maksudnya di posisi dalam artian lu find out kalau cowok lu ini ternyata masih belum move on atau masih ingat mantan yang dulu gitu. Aduh, gimana ya, Wak? Bingung saya, soalnya gak pernah nih. Gue gak pernah di posisi Joji maupun posisi ceweknya Joji yang sekarang. Bayangkan. Kalau misalnya nanti di masa depan, amit-amit ya coy. Di masa depan, lu ternyata ketemu nih kayak gini. Ya pasti pertama gue akan merasa sedih. Iya betul, pastilah ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayak mungkin sebenarnya dia tuh gue juga bingung sih ya, San. Sumpah gue bingung. Gue gak bisa berkiti-kiti nih sekarang. Gak bisa membayangkan juga. Gak bisa ya. Iya. Tapi kalau misalnya jujur kalau misalnya gue kayak gimana ya, maksudnya kalau di posisi itu berarti si Joji ini masih ada rasa nggak sih? Otomatis masih ada dong, ya nggak sih? Masih ada rasa sama mantan ya, kan sedih dong. Dari opini gue sih ya, in my opinion ya, mendingan di stop dulu. Maksudnya lebih baik lu benerin dulu masa lalu lu, ikhlaskan dulu. Kalau misalnya nanti udah siap, baru kita coba lagi gitu. Kalau menurut gue ya.
Idealnya begitu, tapi kalau Tapi cinta tahu kan ya buta. kalau betul. Kadang-kadang suka bodoh ya kalau udah ketemu cinta. Iya. Nah, San, selain lagu Glimpse of Us, lu tau gak sih kira-kira ada gak sih lagu yang setipe gitu, yang lagu-lagu orang-orang gagal move on? Harusnya banyak ya, cuman gue nggak tahu secara detail dan kayaknya sih buat yang mirip persis vibes-nya terus sama arti meaning lagunya sih kayaknya susah ya dicari. Cuman buat yang tipe-tipe kayaknya ada sih dan benar. Oke, ini lagu favorit gue juga sih sebenarnya. Apa tuh? Ini lagunya sebenarnya judulnya itu Be My Mistake by yang nyanyiin ini The 1975. Jadi di sini tuh dijelasin kalau si cowoknya ini dia sedang one night stand atau mungkin lagi in sexual relationship bersama cewek, tapi tuh di satu sisi dia masih inget ceweknya atau pacarnya yang lama gitu. Oh, I see. Ya, kurang lebih mirip-mirip lah ya. Iya, dan lagu ini bagus juga sih menurut gue ya, karena ya tadi vibes-nya galau. Terus ini menurut gue lagu yang cocok buat dengerin kalau lagi hujan-hujan gitu. Seru-seru bagus. Karena sebenarnya Mistake by The 1975. Kalau nih Bel, nanti gue coba. Kalau nih Bel, suka nggak sih dengerin lagu galau? Atau ada nggak sih rekomendasi nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi galau buat mendengarkan lagu top 3 lagu galau lu? Gue suka banget lagu galau. Pertama, selain liriknya yang dalam dan menyayat hati, karena gue suka karaoke. Iya betul sih. Iya gak sih, kayak lagu tuh enak banget buat dinyanyiin pas lagi karaoke sih emang sih. Bener, lu mau lu nyanyiin sendiri, lu mau nyanyiin bareng-bareng, nggak tahu kenapa lagu galau tuh emang udahlah, pokoknya lu pakailah lagu galau itu. Iya. Apa nih lagu top 3? Dan boleh dijelasin juga ya secara singkat, maksudnya lagu ini tentang apa sih gitu? Oke. Kalau ini top 3 lagu galau gue ya, gue lagi suka dengerin lagu Olivia Rodrigo yang Happier. Wow, memang lagi ngehits banget ya anak ini. Itu kan ngehits juga tuh. Lagunya tentang gue tuh berharap mantan gue tuh happy, tapi ya jangan happy banget lah gitu, jangan se-happy waktu lu sama gue gitu. Ngerti. Sama yes. ini lagu gue banget sih, Hi-Fi Pelangi. Wow, ini kayaknya lagu sebenarnya gue nggak tahu sih lagunya kayak gimana, cuman kayaknya kalau diputer di radio atau lagi mungkin ada yang perform, mungkin gue bisa sing along. Karena kayaknya gue tahu deh ini maksud lagunya tentang apa nih Bel? Intinya kalau ini cerita lagunya jadi tentang lu tuh datang ke gue tuh please jadi cinta sejati gue gitu, jangan datang pas ada maunya doang, kayak jangan datang coba buat senang-senang doang, gue tuh pengen jadi your true love gitu loh. Oke, bukan tempat persinggahan sementara ya, pengennya jadi rumah. Betul. Oke. Terus ada lagi nggak? Sama terakhir lagu Korea, ini juga galau abis, yang nyanyi Urban Zakapa, I Don't Love You. Wow. Tentang apa nih lagunya? Ya, dari judulnya I Don't Love You ya, jadi dia tuh kayak kalau berhubung gue nggak bisa bahasa Korea ya, kalau lu lihat dari MV-nya aja, udah dari musik videonya aja, udah kelihatan tuh ceritanya tentang sepasang kekasih, tetapi yang satu sisi tuh nggak bener-bener cinta sama lu gitu. Gue tuh terpaksa lo menjalani relationship ini bersama lu. Gue tuh nggak cinta-cinta banget sama lu gitu. Oh, berarti ini POV-nya dari orang yang pura-pura cinta gitu lah ya? Yes, betul. Okay. Dari sini udah kesimpul ya, kenapa saya tidak punya pacar ya, karena ya begitu.
Bisa didengerin ya teman-teman lagu-lagunya buat memahami mungkin perasaan Bella. Yang pertama ada Tiffany, ada Olivia Rodrigo dengan Happier, dan yang ketiga ada Urban Zakapa, I Don't Love You. Yes, betul. Kalau lu top 3 lagu galau lu apa? Kalau gue sih sebenarnya gue anaknya jarang galau ya. Maksudnya kayak apalagi masalah cinta-cintaan gini ya. Maksudnya dan gue juga emang tipikal orang yang suka dengerin musik yang upbeat gitu loh. Jadi biar semangat banget gitu loh menjalani hari-hari gitu kan. Cuman kalau misalnya emang lagi galau, Wah, gue sih all the time ini pasti gue kalau lagi galau pasti dengerin lagu ini. Yang pertama itu ada Lala Lost You dari Nicki, dan kalian harus dengerin akustik. Kalau si Lala Lost You ini kayak bercerita sebenarnya tentang mantan juga ya, maksudnya kayak berharap kalau mantannya walaupun dia udah nggak bersama, walaupun kita udah nggak bersama nih, gue berharap yang terbaik buat lu, walaupun gue sih sebenarnya lebih mengharapkan lu bersama gue karena di sini tuh pasti lebih baik bersama lu gitu. Ini gue suka banget sih lagunya. Iya, setuju gue juga suka sih yang Lala Lost You yang akustik. Iya, itu tuh enak banget didengerin guys. Terus yang kedua sebenarnya ini tuh bukan lagu galau sih sebenarnya ya. Cuman kalau gue denger lagu ini somehow gue kayak perasaannya sedih aja gitu. Ini tuh ada yang kedua tuh dari Coldplay, Everglow. Jadi Everglow ini menceritakan tentang kayak hidup ini kan berjalan terus ya. Maksudnya kayak suatu saat teman-teman lu atau pacar lu, pasangan lu itu pasti akan pergi gitu kan. Nah tapi ketika jadi sedih ketika si teman-teman lu atau sahabat lu atau siapapun itu yang ada di hidup lu ini pergi, mereka tuh akan tetap everglow gitu di hidup, masih akan ada ada apa ya istilahnya, ada kenangan, ada memori, ada sesuatu feeling di hati lu yang menyatakan kalau mereka bakalan tetap ada di dalam hati lu gitu. Makanya itu di sini gua agak sedih sih sebenarnya. Lagu ini nggak sedih kalau lu baca lirik ya, cuman nggak tahu kenapa gue sedih aja setiap denger lagu ini. Karena keinget yang tadi kayak hidup kan berganti ya, ada orang yang datang, ada orang yang pergi gitu loh. Jadi tapi walaupun orang itu pergi, suatu saat nanti dia pasti tetap akan meninggalkan sesuatu dalam diri lu gitu. Iya, oke, mantap. Lalu yang terakhir. Yang ketiga ini ada dari Queen of balad musik mungkin ya di Indonesia, itu ada Raisa, Tentang Dirimu. Nah tentang dirimu ini kayak pas banget sih buat kalau kalian yang gagal move on atau buat kalian yang baru putus gitu loh. Jadi di lagu ini tuh nyeritain tentang kayak buat apa sih gue belajar tentang diri lo kalau misalnya akhir-akhirnya ini kita nggak bersama gitu loh. Gue udah belajar mimpi-mimpi lo, gue udah mempelajari semua tentang sikap lu, tentang cara lu ngomong gitu, tapi di akhirnya kita nggak bersama. Buat apa nih gue belajar tentang diri lo gitu. I see. Jadi kayak seakan-akan sia-sia ya, gue pengen kenal lu tapi kok kita akhirnya nggak jadian gitu ya. Kan yang kayak gue bilang ya, maksudnya berhubungan itu, memulai hubungan itu kan pasti ada effort ya, waktu. Nah di sini tuh disampaikan nyeseknya itu loh, maksudnya kayak udah gue keluarin energi, udah ngeluarin effort, udah ngeluarin waktu, ternyata akhirnya nggak bersama. Buat apa gitu. Betul banget guys. Nah kalau kalian sendiri nih lagu galau kesukaannya apa nih? Boleh di-share ya di komen, biar kita bisa sama-sama dengerin juga nih. Betul. Tapi jangan keseringan galau ya. Kita harus happy, habis galau harus happy. Betul gak San? Betul, jangan seperti Joji yang sad boy. Sedih boleh, tapi jangan terlalu dibawa berlarut-larut. Iya betul. Buat kalian yang lagi galau atau lagi mau move on, ingat moto kita berdua. Apa San? Yuk, bisa yuk. Semangat terus yuk, guys. Betul. Yuk, bisa. Jangan pantang menyerah. Nah kalau gitu kita udahin aja kali ya, episode kali ini kan udah lumayan panjang juga nih ya. Oke, siap. Buat teman-teman yang mendengarkan ini dimanapun, jangan lupa buat like, komen, dan share podcast ini ke teman-teman, ke sahabat, ke pacar, keluarga,
ke siapapun itu ya, ke strangers juga. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kita. Dan jangan lupa komen, kalian nih tim mana? Tim Joji atau tim ceweknya Joji ke Instagram kita dan Twitter kita di @freetalkpodcast. Dan jangan lupa follow kita juga ya guys. Tuh, jangan lupa buat follow juga dan kasih tau lah ke teman-teman kalian ya. Pokoknya buat teman-teman yang lagi ngedenger ini, sehat-sehat terus, yang jangan sakit, yang galau cepat bahagia lagi, yang bahagia semoga bahagia terus. Amin. Amin ya. Sekali lagi terima kasih, thank you for tuning in. See you on the next episode. Goodbye. Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you are. Said I'm fine and said I moved on. I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find